Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Harahap, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Leni Faiza Siregar SPD, salah satu rekan kerja saya, dengan membawakan mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum Ibu Leni. Waalaikumsalam Ibu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Oke, baik. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa ya tujuan Ibu pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Ibu, tujuan pembelajaran saya di materi pada mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, di mana bab pertama itu menyangkut terhadap makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan pengamatan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam lingkungan. Ada dua Ibu tujuan pembelajaran saya. Oke, baik Ibu. Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, diantaranya mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar dan mampu mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam lingkungan. Begitu kan Bu? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan siswa tentang makhluk hidup di lingkungan sekitarnya, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dan untuk mempermudah mengenali dan membandingkan makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam menemukan masalah dan mencari informasi dan melakukan penelitian dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu sikap hard skill dan soft skill agar dapat menerapkan pola pikir ilmiah dan pola pikir sosial yang baik serta membangun karakter yang peduli terhadap lingkungan. Oke Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah ada 3 aspek ya Bu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu. Saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan terkait strategi, model, metode, media pembelajarannya. Oke, baik Ibu, untuk rancangan pembelajaran saya yang pertama strateginya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan, kemudian pembagian kelompok sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning dan metode pembelajarannya yaitu berupa diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Sementara untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada laptop, kemudian PowerPoint, dan menggunakan LKPD. Saya rasa itu Bu. Oke, baik. Jadi rancangan atau rencana yang akan Ibu terapkan adalah dari strateginya Ibu sudah melaksanakan nanti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah masuk KSE-nya, dan di situ modelnya juga Ibu berbasis masalah ya Bu ya, dan metodenya diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Oke, dan media yang Ibu gunakan ada beberapa media tadi ya Bu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, baik. Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu hari Kamis tanggal 25 Juli 2024
di kelas 10 TKJ 1 di jam pembelajaran 1 sampai 3. Oke. Baiklah, saya akan melakukan supervisi kelas rekan sejawat di kelas 10 TKJ 1 pada hari Kamis di jam pembelajaran pertama sampai ketiga. Ya. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas, dan setelah itu nanti dilakukan observasi. Akan kita adakan lagi percakapan pasca observasi ya Bu. Siap Ibu. Sampai di sini apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Saya mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran saya nanti. Mungkin itu saja Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan sudah bersedia berbincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi nanti ya Bu. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
penugasan ada 2 bagian, A dan B. Silakan masing-masing tiap kelompok menyelesaikannya dikasih waktu kurang lebih 20 menit, dimulai dari sekarang. Silakan dijawab. Ya.
berikut yang merupakan jenis autotrof adalah padi. Nomor 8. Pernyataan berikut yang benar adalah tumbuhan membutuhkan air dan cahaya untuk fotosintesis. 9. Makhluk hidup yang merupakan contoh konsumen puncak adalah jamur. Lengkapilah susunan rantai makanan menggunakan nama organisme di bawah dengan menerap tempat yang benar. Tumbuhan, tikus, elang, dan pengurai. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan. Ya. Apa tanggapannya? Soal nomor berapa? Soal nomor 1. Apa tanggapannya? Nomor 1 terus? Nomor 1. Apa jawabannya? Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali ke bangkunya. Kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi pada hari ini. Nomor 1, semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidupnya. Yang lainnya silakan mendengarkan. Lingkungan tersusun atas komponen makhluk hidup dan komponen tidak hidup. Pernyataan tersebut adalah benar. Pernyataan yang sesuai dengan informasi bacaan di atas adalah komponen lingkungan saling mempengaruhi. Perhatikan gambar bentuk simbiosis berikut. Silahkan isi jenis simbiosis dengan menjelaskan kata-kata di bawah ke tempat yang benar. Mutualisme, parasitisme, komentalisme. Nomor 5. Perhatikan gambar organisme dan berikut. Silahkan isi kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya dengan jelas kata-kata di bawah tempat yang benar. Herbivora, omnivora, dan karnivora. 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menjelaskan tentang rantai makanan. 1. Padi, burung, unta, elang, pengurai. Bentuk interaksi. Produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen pengurai. 7. Organisme berikut yang merupakan jenis autotrof adalah padi. 8. Pernyataan berikut yang benar adalah tumbuhan membutuhkan air dan cahaya fotosintesis. 9. Makhluk hidup yang merupakan contoh komponen puncak adalah jamur. 10. Lengkapilah susunan rantai makanan menggunakan nama organisme di bawah dengan menerapkan tempat yang benar. Tumbuhan, tikus, elang, pengurai. Demikian hasil diskusi kami pada hari ini.
Doa selesai. Oke, baik. Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Aisyah Rahab, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, dengan Ibu Leni Paiza Siregar sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kali ini kami tidak berdua, kami ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Tukmaida dari Munte SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Oke, baiklah. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Leni Paiza terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, siap. Oke, adapun tujuan percakapan kita hari ini pada pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Ibu. Oke, Ibu, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa, senang sekali. Walaupun ada banyak kendala, tapi itu suatu pembelajaran bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi untuk mempersiapkannya sehingga bisa meminimalisir suatu kendala tersebut dalam pembelajaran. Kemudian, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Oke, baik. Area pengembangannya yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang baru bagi mereka untuk dikembangkan, termasuk pengetahuan tentang makhluk hidup, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, lingkungan hidup, dan komponen makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu timbulnya sikap hard skill dan soft skill agar dapat menerapkan pola pikir ilmiah dan pola pikir sosial yang baik serta membangun karakter yang peduli terhadap lingkungannya. Oke, Ibu, sudah dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya ya, Ibu. Iya. Namun menurut Ibu masih adakah kekurangan ataupun kendala dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, untuk kendala yang pertama yaitu perangkat alat yang terbatas, kemudian waktu, dan yang ketiga produk yang dihasilkan itu masih dalam keadaan baku. Kemudian yang keempat itu tidak semua siswa terlibat, boleh dikatakan beberapa siswa kurang aktif dalam berdiskusi dan dalam belajar. Oke, Ibu, ada beberapa kendala ya, Ibu. Jadi bagaimana upaya Ibu mengatasi kendala untuk perbaikan ke depan? Upaya saya yaitu menyediakan alat pembelajaran secara pribadi, dan untuk siswa yang kurang aktif belajar yaitu menyampaikan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian menggunakan media pembelajaran, memberikan tugas dan latihan agar siswa mau belajar secara mandiri, dan mengarahkan siswa belajar dalam kelompok dan menggunakan model pembelajaran yang lain. Baiklah Ibu, itu adalah rencana ke depannya ya Ibu. Yes. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan pada rencana pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi? Saya rencanakan secepatnya karena ini kita berada di awal semester yaitu ajaran baru tahun 2024-2025. Oke Ibu, baik Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan secepatnya terlaksana apa yang Ibu rencanakan. Semoga berhasil ya Ibu. Iya, oke baik. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.